Ini kan anak-anak difabel itu banyak macamnya ya. Dan ada autis, ADHD, Down syndrome. Yes. CP adalah salah satunya. CP itu singkatan dari cerebral palsy, itu ada kelumpuhan di otak. Karena motorik dia itu ya, jadi goresan-goresan itu kita aplikasikan ke dalam hijab. Halo alumni Plate. ini nggak siap banget ini kan. Maksudnya emang gini, kalau kita mah gini deh. Nggak apa-apa. Dasar emang amatiran lah ya. Apa grogi ketemu saya? Grogi banget, Ya. grogi banget. Sampai salah. Kebalik dong ini. Ini ada Teh Yeni. Teh Yeni. Teh Yeni dari SMA, alumni SMA 1. Ya. Oke, alumni SMA 1 angkatannya 83. 83. Oh, seangkatan gitu. Sama suaminya tapi beda sekolah gitu kan. Hah, sama siapa? Sama gue nggak mungkin banget gitu. Oke, kita hari ini mau ngobrolin tentang kalau Teteh bilangnya CP. Cerebral palsy. CP. Oh, CP, oke. Tulisan CP, jadi bacanya CP. CP itu apa sih Teh? Cerebral palsy. Cerebral Cerebral palsy palsy itu ini kan anak-anak difabel itu banyak macamnya ya. Dan ada autis, ADHD, Down syndrome. Yes. CP adalah salah satunya. CP itu singkatan dari cerebral palsy, itu ada kelumpuhan di otak. Itu kelumpuhan di otak itu efeknya terhadap motorik. Motorik halus dan motorik kasar. Dan bicara juga. Tapi itu dari lahir atau gimana? Bawaan lahir. Bawaan lahir atau ya? ada Kalau penyakit pada saat dia usia tertentu gitu? Pada saat saya usia 3 bulan saya udah tahu ada gitu. sesuatu. Ya, artinya mungkin memang sudah dari bawaan lahir. Tahu teh maksudnya emang sudah tahu dia ada sesuatu yang aneh betul, gitu, sejak yang 3 bulan berbeda. itu saya udah bisa melihat dia. Ini kebetulan beda lagi beda. dengan bahasanya ya. Bukan Dulu bahasa kita Koreski gitu. saat ini Bukan, soalnya Teh ini juga ditemani oleh anak keberapa Teh? Anak saya cuma satu. Oh, anak satu, anaknya cuma satu. satu. Namanya siapa? Namanya bilang. Namanya siapa? Kaisar. Namanya Kaisar. Oke. Usianya berapa teh? Usianya berapa? 27. 27. Oke. Dan ini dari umur 3 bulan itu Teteh sudah mulai Bisa membaca lah ya, ya. melihat gitu loh. Nah, itu tanda-tandanya yang Teteh lihat apa sih Teh? Tanda-tandanya waktu itu saya melihat dia itu diem ya. Kalau bahasa Sunda mah anteng. Oke. Pada saat orang menangis tuh Bisa ya, itu kalau dia gitu. diem aja, nggak ada reaksi tengkurap atau apa bergerak. Saya tercetusnya tuh tiba-tiba tuh gini, waktu itu dijaga sama neneknya tuh ya. Kebetulan kan saya waktu itu kerja, terus saya titipkan ke neneknya. Kata neneknya, Neng, resepnya jaga ama cenah anteng. Tapi buat saya itu justru benar. Beda soalnya. Ada apa? Pas kemudian saya baca dulu itu ayah bunda ya. Usia segini harus bisa ini, usia segini harus bisa ini. Loh, anak gue kok nggak bisa apa-apa gitu loh. Dari situ langsung saya action ya, artinya bawa ke tempat terapi. Terus di situ ada beberapa ahli juga dokter yang menyatakan Kaisar ada cerebral palsy. Dari situ langsung saya terapi. Jadi dan treatmentnya itu dari bayi sudah benar-benar di treatment untuk dia gitu, supaya paling enggak merangsang motoriknya. Betul, itu motoriknya. mungkin ya. Jadi itu virus teh. Saya kalau yang saya dapat ilmunya sih katanya dari apa sih, polusi ya. Polusi. Kadang saya kalau flashback itu saya perasaan gaya hidup saya baik-baik aja gitu ya. Betul. Makan gak yang aneh-aneh gitu loh. Hidup ya biasa lah, tapi ternyata setelah saya baca tuh diantaranya adalah faktor genetika dan polusi katanya. Ya itu yang saya baca gitu. Pada saat masih dalam usia Betul, di kandungan. Kandungan. Kandungan gitu. Kalau misalnya hampir sama sih seperti autis juga kalau nggak salah kan dia ada virus ya yang masuk ke dalam otak ya. Ya, basicnya sih sama, cuma mungkin ada titik lemah yang masing-masing beda gitu loh. Kalau autis itu kan lebih ke
dia motoriknya bagus, tapi untuk dia lebih ke cenderung sendiri, konsentrasi. Kalau cerebral palsy pemahaman bagus, dia itu pemahaman tuh ngerti ngerti. Cuma motorik kayak nulis gitu loh, nulis dia nggak ini kan. Terus kalau berjalan sih alhamdulillah ya, dia tuh ya itu karena mungkin saya terapi dari kecil ya, dari kecil. Dan penanganannya cepat gitu betul, karena tahu dari kecil, dari bayi gitu loh, dari mulai dia belum 3 bulan itu kita udah terapi. Itu buat orang-orang dan orang tua dan dokter pun surprise katanya, ibu kok hebat bisa tahu gitu loh. Orang kan kebanyakan 2 tahun gitu setelah tidak bisa jalan misalnya gitu ya itulah sudah jalannya kali ya, alhamdulillah betul. Tapi melewati bangku sekolah, alhamdulillah dia sekolahnya sekolah umum, dari mulai playgroup sampai SMA tuh namanya Mutiara Bunda Sekolah Umum. Di Butbun, betul. Tapi itu sekolah inklusi kan. Artinya dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus itu 2 anak gitu. Kemudian setelah lulus SMA, saya kuliahkan di Art Therapy Center di bawah Yayasan Universitas Widyatama. Jadi penanganan khusus anak-anak difabel. Gitu. Itu kuliah apa Teh? Dia ambil di situ itu lebih ke art ya. Jadi anak-anak difabel itu lebih ke art gitu loh. Di situ macam-macam ada kriya gitu, macam-macam lah. Karena kebetulan anak Teteh lebih ke artnya lebih ini mungkin ya, lebih apa namanya? Passionnya lebih ke art gitu. Terus waktu pas ini apa namanya flashback gitu ya. Pada saat itu kesulitan apa sih Teh yang misalnya Teteh dapatin alami pada saat itu gitu loh? Mengajarkan gitu. Kesulitan mengajarkan sih nggak ada ya, karena kan cuma karena gini aja, karena waktu. Waktu itu karena saya memang kerja ya, masih wanita karir gitu ya. Di sebuah bank itu pergi pagi pulang malam. Cuma kebetulan alhamdulillah ada mertua tuh yang bisa menangani, artinya menemani. Tapi tetap penanganan itu ibunya biar bagaimanapun ibunya. Karena saya tuh pernah mengalami sampai usia 5 tahun dia kan belum bisa jalan. Nah, sementara pas saya berhenti kerja, saya langsung praktekkan terapi itu gitu loh. Tiba-tiba aja dia bisa jalan dengan cara saya. Umur 5 tahun 4 bulan itu. Sebenarnya kesulitan sih nggak ada, cuma lebih kesulitan mental ya, secara psikologi saya orang tua gitulah. Tidak dapat dipungkiri lah, masa-masa dia belum bisa jalan tuh ngesot gitu kan, ngesot waktu itu kan tetaplah ada sebagai orang tua ada down-nya lah ya Teh. Gitu. Tapi sampai titiknya saya ini adalah titipan Allah. Saya harus nanganin dia. Nah ini juga pelajaran buat para alumni Plat D ya Teh ya. Apalagi kan ini kan alumni Plat D tuh ada yang udah nenek-nenek, ada yang masih baru lulus, ada yang baru punya anak bayi gitu. Itu juga harus diperhatikan. Betul. Mungkin ya Teh ya. Gimana lebih aware lah gitu. Lebih aware gitu. Dan mungkin intinya kalau misalnya ngeliat kayak gitu tuh harus jangan malu, atau misalnya itu ya permasalahannya ada deny. Nah, itu yang banyak sekali begitu ya Teh. Ibu-ibu gitu. Mungkin saya juga ini ingin menyampaikan buat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Bukan saya mengajarkan, tapi mungkin ini pengalaman pribadi. Jangan ditutupin. Betul. Jangan disimpan di rumah. Satu, secara spiritual dia titipan Allah ya. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus menyimpan ya? Satu. Kedua, ini pengalaman pribadi. Kalau kita bawa keluar dan kita sharing dengan teman, itu mesti ada jalan keluarnya. Iya, betul. Betul. Karena pada saat itu saya juga bertanya ke teman, aduh kenapa ya anak saya kok gini-gini nih? Ada masukan dari teman tuh. Itu loh Yan katanya, terapi di sini. Nah, itu kan karena salah satu keuntungan kita untuk tidak menutupi anak ini gitu loh. Dan secara mental juga buat anaknya juga dia kepercayaan dirinya lebih tinggi gitu ya. Betul banget ya. Nah, terus Teteh bawa apaan sih ini Teteh? Ini karya dia. Ini karya gambaran lukisannya dia, ya. Jadi karena motorik dia itu ya, jadi goresan-goresan itu kita aplikasikan ke dalam hijab. Nah, maksudnya gimana? Ini lukisannya ini lukisannya Kaisar. Ini kayak gini nih. Kita angkat ke digital ya. Terus kebetulan yang ini tuh criss-cross kan tiap ini tuh ada namanya. Kebetulan ini criss-cross tuh ada yang beli nih. Jadi nggak dibawa, ini criss-cross. Nah, ini logonya dia ini nih. Jadi ini. Oke. Ini logonya dia, jadi ini goresan dia jadi logo. Terus nah ini namanya peacock. Kita namanya nyebutnya peacock. Goresan ini jadi gini.
Oh iya, setelah diaplikasikan ke sini, itu bentuknya jadi memang bentuk kayak peacock ya. Iya, betul. Kayak apa sih? Peacocknya Burung burung merak. merak. Iya, betul. Sama bahasa Inggris banget ya. Sama bahasa Inggrisnya bisanya bahasa Inggris doang gitu ya. Gue diketahui sama Cesar dong. Apa Cesar dong? Aduh, Anaknya bodor. Makanya. Jadi dari setiap gambar-gambar ini diaplikasikan ke digital dan dicetak ke kerudung. Hijab, iya. Dan jadi Teteh itu sekarang ini labelnya namanya K karena panggilannya K. dari Kaisar hijab. Dari Kaisar. Kayaknya itu singkatan dari Kaisar Extraordinary Idea. Nah, ini nih jadi seperti ini. Nah, ini namanya apa sih? Mama lupa. Bapaknya suka ngetawain, Mama teh lupa katanya. Harusnya ditulis di sini Iya. Bapaknya suka ngetawain. Nah, ini boleh dibuka aja. Boleh ya. Friend namanya itu. Karena dia bergandengan tangan dong. Tuh. Kayak Kita coba gitu. kita buka gini ya, supaya kelihatan juga sama alumni plat D. Nah, tuh. Wow. Kaisar bangga nggak sih dengan lukisannya ini? Bangga. Biar dapat apa sih Biar dapat bikin apa? kerudung itu biar dapat apa? Jadi dia itu kan senangnya elektronik. Jadi setiap dia image dia dapat uang dari ini tuh belinya kayak speaker, mic, dia bilang mic gitu loh. Mindset dia. Iya, mau ini ya. Juga mau bikin podcast juga. Mau bikin podcast juga. Kayak gini mau. Boleh tante jadi hostnya. Jadi narasumbernya. Kayak gitu. Udah berapa banyak teh gambar-gambar yang dibikin? Banyak banget. Ini dari usia berapa? Dari usia 8 bulan. 8 tahun. 8 tahun. Okay. Oh, berarti udah lama. Kumpulin ini. Dari Ya, usia 8 tahun dikumpulin. Kita tuh ada di kamar tuh kayak ada mural ya. Ya. Mural itu jadi kalau bapaknya kan ngerti seni ya. Iya, bapaknya orang seni. Itu jangan dicat, jangan diganti itu. Saya pikir apaan sih? Saya bilang. Ternyata dari situ banyak. Dapat. Nah, ini nih diantaranya kalau mural sih nggak bisa bawa ya. Iya. Ini pokoknya dipotong aja dulu kan. Di antara itu ini kita namanya temanya legend. Ini dari tembok. Ini ya sebenarnya gini, udah anaknya memang tanpa disadari ini artnya yang luar biasa. Tambah bapaknya itu idenya juga luar biasa gitu. Jadi bisa diaplikasikan seperti ini gitu. Jadi kami itu sepertinya satu tim ya. Makanya dia desainernya, ayahnya ide dan lain sebagainya. Saya bagian marketing dan cuap-cuapnya. Iya, itu ternyata sebagai marketing sih ya kan. Lucu loh ini. Gitu. Ini yang dipakai saya termasuk. Oke. Iya. Ini dijualnya di mana teh? Kami ini lebih ke lebih dulu sempat ada apa di Shopee juga, cuma saya lebih ke IG lah. Di medsos. Tapi di kalau IG-nya itu nih aku baca nih di sini. Kaisar Kaisar_Krishna. Ya, Kaisar _Krishna. Jadi para alumni Plat D kalau memang penasaran gitu ya dan pengen banget gitu. Ini tuh lucu loh. Kalau buat kado-kado ini soalnya souvenir ya. Spesial gitu kan. Betul. Udah packagingnya juga oke, udah gitu terus si apa ininya kan nggak semua orang kan nggak sembarangan, nggak pasaran gitu betul. kan. Unik ya. Unik gitu loh. Ya kan. jadi apa namanya buat kado, buat gift itu luar biasa gitu loh. Nggak akan ada yang nyamain gitu. Ya alhamdulillah banyak kayak permintaan. Kalau udah ada satu, saya punya langganan ya, prime customer saya dari Surabaya itu, dia selalu bertanya ada gambar baru lagi apa gitu. Iya, sampai kemarin itu dia mau ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa pun beli 6 dia ke saya ya. Saya bilang, Ibu kalau di sana foto-foto ya karyanya Kaisar siapa tanya. Iya, betul. Jadi berarti Kaisar berarti tiap hari menggambar. Sebenarnya sih nggak tiap hari ya, namanya kayak anak gini kan mudik juga ya. Betul. Tapi intinya kita udah banyak tuh asetnya. Udah banyak. Ya, udah dari umur 8 tahun itu ya. Jadi itulah ide bapaknya. Jadi misalnya kayak gini nih ya. Kayak gini tuh setiap satu gambar gini aja bisa beberapa
Desain. Oh iya. Kayak ini tadi apa ya? Nggak, soalnya gini Teh ya, kalau misalnya bapaknya juga tidak pintar berimajinasi ya Teh ya, pasti akan nyampe, nah, jadi apa? Ini apa sih gitu mungkin ya. Betul. Tapi karena bapaknya berimajinasi, kemudian dinamainnya sesuai dengan itu, orang akhirnya melihat, oh iya ya, gitu. Benar. Gambarnya ini gitu ya. Tuh kan kalau menurut kita apaan sih? Kalau saya memang untuk seni kurang ya. Apaan sih saya bilang gitu. Kadang dulu aja saya kan gak ngerti, suka saya buang-buang tuh di kertas-kertas. Mama kok dibuangin? Emang apaan? Itu tuh bisa aset dia aja. Saya bilang gak ngerti. Terus berarti sekarang udah dapat apa aja dari jualan ini hijabnya? Ini teh apa ya? Lupa. Apa namanya Mama teh lupa. Lupa itu ayahnya. Dia juga lupa dia soalnya gambarnya udah terlalu banyak katanya. Dia kan speech-nya ini. Ayahnya yang tahu ini apa gitu. Nah, yang ini nih jadi ini coffee bean. Oh iya. Coffee bean tuh. Memang imajinasinya juga harus sampai. Iya, betul. makanya itu. Karena kalau misalnya kita yang orang awam gitu ya Teh ya ngelihatnya, dan kita nggak punya imajinasi kita kurang juga kayak gitu apa ya gitu ya digimanain ya gitu abstrak gitu aja ya. Tapi kan bapaknya itu juga sama ayahnya, jadi dia tahu gitu dengan karena kan gitu begitu dinamain gitu kan otomatis langsung sense of artnya tinggi. Setelah dibilangin coffee bean kan iya sih benar kayak kopi gitu. Iya benar. Kalau nggak mah nggak kepikiran gitu. Kayak tadi kan bulat peacock. Oh iya gitu. Emang kami mah bukan orang artis ya. Iya. Luar biasa memang ayahnya ini. Ayahnya luar biasa. Jadi tadi pertanyaan apa? Sudah dapat apa? Udah dapat apa aja dari ini? Apa aja? Beli apa aja? Udah beli apa aja? Jadi dia tuh pokoknya dia mah kalau pengen beliin fokus gitu ya. Jadi dia dari penjualan ini ya sebagian ya buat dia maunya beliin fokus gitu. Terus kemarin juga TV-nya rusak, pakai uangnya. Ternyata ya Teh. Ya itulah. Memang udah usia segini tuh saya lebih ke fokusnya kemandirian secara finansial karena usia dewasa kan fokusnya ke sana bukan untuk yang ditimbang-timbang lagi gitu walaupun saya tidak bisa mungkiri ya dia anak satu ya tetaplah betul gitu. Nggak usah Teh saya juga anak satu juga kan tetap Teh ada aja sama kita sama Anda anaknya banyak Bu? Saya banyak. Saya 4. Terus gitu. Tapi dia juga dilibatkan gitu Teh dalam kayak misalnya secara finansial atau diinfokan gitu ya Teh ya. Justru nah itu saya bilang tadi dia pemahamannya tahu ya. Iya makanya kan karena itu tadi gitu. Jadi dia mindsetnya kalau dapat ini berarti banyak dong. Gitu. Beli ini. Kadang saya juga gini. Ada Mama pinjam uang ya. Hijab. Hijab punya ya. Mama pinjam ini. hijab. Ya kita sih geli aja ketawa itu sesuatu yang lucu gitu. Dari tahun berapa mulai ini jualan? 2019. Lulus 2019. Dia dari Widya Tama 2018 kan. Kita langsung aplikasikannya waktu itu kita mikir jadi apa ya ini gitu loh. Terus kita konsultasi dengan salah seorang dosen di sana juga. Ya kesini kayaknya ke kerudung aja. Teh kayaknya kalau aku ya selain kerudung bisa jadi spray juga loh, lucu loh Teh. Ya, cuman ya mungkin kan? Untuk ngeprintnya agak susah. Iya, memang betul. Enggak, sih sebenarnya gini, bisa aja untuk jadikan spray itu bisa macam-macam kalau tempat printing itu ya. Bisa spray, bisa jadikan tumbler apa-apa bisa. Betul. Cuma ini menurut pemahaman saya ada dari secara ekonomi itu kayaknya lebih affordable gitu. Okay. Ya nggak tahu lah kedepannya seperti tidak ada yang tidak mungkin ya. Pasti bisa berkembang. Ini berapaan sih Teh kalau boleh tahu Teh? 150 ya. Ini lucu loh, aku seneng banget warna yang itu tadi ya warnanya. Itu lucu-lucu. Dan warna itu warna tuh bisa pesen. Oh gitu, karena kan sesuai dengan pesanan gitu. Iya betul. Kadang kalau ada langganan saya desain kan ini kita menentukan desainnya ini gitu, share desain
Terus Bu mau yang warna ini dong. Udah ngeprint aja saya. Sebentar kok. Nggak lama, cuma ditunggu juga. Nggak lama. Itu nggak lama. Gitu. Ya itu tadi kalau aku bilang kalau misalnya buat orang-orang yang sekarang kan kalau ulang tahun atau acara apa tuh banyaknya kasih hampers gitu ya kan. Betul. Ini tuh salah satu solusi banget gitu kan. Sesuai dengan temanya misalnya buat kan biasanya gini, siraman tuh sekarang orang tuh banyak ngasih hampers yang nyiramin gitu kan ya Teh. Ini bisa jadi solusi warnanya sesuai dengan tema si pengantinnya itu gitu ya Teh ya. Wah, Teteh benar-benar ini sih sebenarnya. Berarti gini, ibunya jiwa bisnisnya, otaknya kuat, bapaknya memang udah seni, dan anaknya mengaplikasikan ini benar-benar teamwork yang luar biasa, benar-benar gitu. Dan tapi aku benar-benar amazed banget gitu. Teteh bener kayak yang tadi Teteh bilang, dari awal Teteh udah tahu segala macam, akhirnya seperti ini gitu. Dan termanage semuanya gitu ya Teh ya. Kan kadang-kadang ada anak-anak situ nggak usah dibawa deh ya kan gitu, ini repot atau apa gitu kan. Tapi dengan anak ini sudah terbiasa dengan itu menghadapi orang segala macam, akhirnya juga dia normal gitu loh Teh gitu. Kalau saya dengan gini keterbatasannya gitu. Betul. Mungkin ada orang tua ya itu sudah umum, kita tidak bisa mengendalikan umum ya. Dunia luar itu kadang kan ada yang ngomong gini, kadang saya dibawa jalan nih ke mall nih. Pastilah ada yang gini-gini itu. Ada tetap. Kalau orang punten ya saya ini ada orang tua misalnya membahas itu tuh, saya mau beginikan saja gitu kan. Tak kasih tahu gini-gini, orang tua boleh. Kalau saya enggak, saya lihat lagi saya kasih senyum. Udah gitu loh. Gitu. Ya, maksudnya ya biar aja ya Teh. Kita juga nggak bisa mengendalikan, menutup orang untuk itu. Mungkin dia juga nggak ngerti gitu. Kalau saya gitu aja, berpikir positif aja ya. Gitu. Tapi benar dari waktu kecil karena Teteh terapi dan Teteh biasakan keluar gitu. Kerasa kan Teh sama Teteh gitu bahwa si anak ini pada saat adaptasi itu juga lebih gampang ya. Dan dia itu di komunitas itu termasuk orang yang gampang, sama siapa aja kenal gitu loh. Kan ada orang yang menutup. Betul. Biasanya kan kalau kayak gitu makin jadi kuper betul. Jadi dia kayak mindernya tuh lebih kelihatan. Kalau dia enggak, malahan pede dia ya sudahlah, saya biarin aja. Kalau saya prinsipnya selama tidak membuat dia celaka itu biarkan saja. Iya benar-benar. Biar dia juga merasa feel like normal gitu betul. Gitu kan. Apalagi dengan pola pikir dan itunya masih normal gitu ya Teh ya, hanya secara motorik aja. Jadi aktivitas semua sehari-hari juga normal ya di rumah itu. Adalah beberapa yang perlu kita bantu. Kegiatan tetap harus dibiasakan juga ya. Cuma ada beberapa kegiatan yang memang ya mau nggak mau ya kami bantu lah gitu. Masih ada. Tapi pada saat kuliah dilepas gitu aja dia juga jadi kita antar, udah tinggal, nggak ditunggu gitu. Apalagi waktu SMA kan kebetulan dia pakai pendamping juga sih dari playgroup, pakai pendamping, udah dibiarin aja, dilepasin, kita percayakan kepada pihak sekolah. Ya kan? Dan itu tadi Teh bahwa orang tua juga tidak boleh terlalu, kan kadang saking sayangnya overprotective, takut anaknya nanti dibully, takut anaknya, apalagi sekolah normal gitu ya Teh, kan sampai tidak boleh melakukan hal apapun karena saking ketakutan. Betul. Ada yang seperti itu. Iya, memang. Tapi malah jadi makin nggak berkembang. Dia juga nggak mau berusaha. Betul. Nah mungkin saya itu memang sih ada pengorbanan juga untuk masuk sekolah inklusi itu ya. Iya, betul. Bukan, kalau saya prinsipnya bukan demi gengsi saat itu. Saya butuh itu. Iya, betul. Karena mungkin kalau di tempat sekolah umum itu ya ada pembulian, tetap adalah teman-temannya dia juga ada yang begitu gitu. Makanya saya untuk lebih ke safe aja ya Teh ya. Biar dianya enggak minder, betul. Paling tidak di kelas itu dia punya teman yang sama. Bahkan temannya sayang yang reguler itu sayang banget sama dia. Sampai ada temannya yang reguler itu nginep di rumah. Sampai gitu. Di rumah, saking udah deket
jadi nggak membedakan gitu loh. Sampai membedakan. Karena kan mereka dari kecil dari sekolah kecil, di situ tuh betul, sudah pemahaman, di gitu. pemahaman bahwa ada anak seperti ini. Dan mereka sudah terbiasa untuk menghandle teman yang seperti ini. Betul gitu. banget. Dan dianya juga merasa feel punya teman gitu. Nah itu, Teteh kira-kira nih sebelum kita akhiri ini gitu. Ya, kira-kira nggak kerasa ini itu udah setengah jam loh Teh kita ngobrol. Nggak kerasa ya kalau ngobrol. Kalau diterusin mas saya bisa ngacapruk nih. Pesan-pesan Teteh gitu ya buat para orang tua, ibu-ibu, terutama ibu ya Teh ya, yang mempunyai anak berbeda lah berkebutuhan khusus berbeda gitu. Pesan Teteh apa Teh? Gitu. Ya seperti saya tadi sepintas saya katakan bahwa jika memiliki anak berkebutuhan khusus itu jangan disembunyikan gitu loh. Karena banyak hal-hal yang kita dapatkan jika anak itu kita perkenalkan dengan dunia, bisa bersosialisasi itu banyak sekali akan kita temukan gitu. Satu, kedua jika usia yang sudah seperti dia dewasa. Itu ya dewasa itu jika ingin mengaplikasikan sesuatu produk itu jangan sesuai keinginan orang tua. Itu betul. Banyak saya menemukan misalnya orang tua itu pengennya anaknya harus begini, gambar begini. Itu tidak. Biarin karena, aja gitu. Biarin Semakin aja. diatur malah jadi. Iya, karena imajinasi kita dengan anak itu pasti beda. Jangankan dengan anak kita pun mungkin ya. Misalnya kita melihat sesuatu itu pasti beda. Misalnya kayak dia kan senengnya speaker. Nah, setiap menggambar speaker itu mesti beda. Gitu loh. Gitu. Jadi kok sama Nah dari hal itu kita angkat itu jadikan aplikasi, diaplikasikan ke kerudung itu ya itu gitu. Iya, dan anaknya juga punya kebanggaan tersendiri. Betul, sangat-sangat dia paham. Senang nggak sih dibikin jadi kerudung gambarnya? Senang banget. Jadi hijab, senang ya. Gambar lagi ya. Siap. Iya Bu. Ya Bu katanya. Berarti gini. Sekarang sebenarnya yang bergantungan sama anaknya ibu bapaknya gitu ya. Aku jadi malu deh. Iya. Maksudnya bukan rahasia. Maksudnya nggak maksudnya gini. Kalau orang-orang kan kadang-kadang gini, nih ada anak, tuh ya kan ada nih anak aku tuh ya gimana ya sampai dewasa nanti memberatkan aku bla 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 gitu. Tapi dengan mempersiapkan ini Teh gitu kan ya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi dia sudah tahu semuanya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan nantinya. Iya kan gitu. Betul kata Teteh tadi tuh. Kadang saya tergantung sama dia. Dompet saya mulai tipis, tapi tetap di sini saya kembali lagi manajemen itu tetap harus berjalan. Betul. Manajemen. Saya Rp1 pun ke dia saya catat tuh. Itu tetap kita berjalan. Itu yang makanya yang aku kenapa aku ngomong gitu supaya Teteh juga menjelaskan gitu bahwa ini tuh bukan hanya sekedar asal anak ini ada kegiatan gitu ya Teh ya. Tetap gitu. Manajemen itu kita harus kelola gitu loh. Diajarkan semuanya gitu. Dia juga benar-benar dewasa itu tadi semuanya. Oke Teteh, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini Teh inspiring ya, Kaisar banget. Ya. Makasih Kaisar. Hampir sini lagi nanti ya bawa gambar-gambar baru ya. Siap gitu. Bikin karya baru lagi. Siap. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih Alumni Plate. Bye bye.